Karena sukses pelaksanaan dakwah itu paling tidak harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sukses pelaksanaan, yang kedua sukses pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalasy syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa a'addaha likulli mu'minin syakur wa aghlaqa fihi abwaban nirani 'an kulli mu'min wa hayya'aha likulli musyrikin kafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan ruasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, utamanya jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, lebih khusus yang telah hadir bersama-sama kita pada sore hari ini, guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2010-2015. Hadir juga bersama kita Profesor Dr. Kiai Haji Asrarun Ni'am Shalih MA. Beliau adalah Khatib Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hadir juga bersama kita jajaran pengurus LD PBNU, ada Kiai Sekretaris Kiai Haji Nurul Badrut Tamam MA, Kiai Haji Sirot Ronggolawe, Kiai Haji Ahmad Ikrom LC MA, ada Kiai AB Gifran MA, Kiai Darmawan Doktor, dan peserta seluruh pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta para aktivis dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik dari LDPW, LDPC, dan LDPCI yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom meeting atau live streaming, para Zoomiyin, Zoomiyat dimanapun berada, serta semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap melaksanakan kegiatan rutin walaupun di dalam suasana bulan Ramadan, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan spesial Ramadan. Spesialnya yang hadir secara langsung di tempat ini bukan hanya pegiat dakwah digital, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dalam rangka ikut bersama-sama mengikuti kegiatan buka bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh LD PBNU. Jadi ini menjadi lebih spesial lagi karena kegiatan ini adalah kegiatan ketiga dari kegiatan rutin yang kita laksanakan. Alhamdulillah, kegiatan pertama dihadiri oleh Al-Habib Nabil Musawa, oleh Ustadz Maulana, dan langsung dibuka oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Taqub, dan kegiatan beserta Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Kegiatan kedua kita kemarin dihadiri oleh Ustadz Nur Syam, oleh Habib Muhammad
Syahab dan oleh Bung Haji Roma Irama beserta jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hari ini karena kegiatan spesial, maka ada spesialnya juga, di mana pegiat dakwah digital NU mengikuti acara ini secara digital. Yang biasanya kami laporkan kepada Kiai Zaki dan Kiai Asrarun Ni'am, kegiatan ini dihadiri secara offline oleh pengurus LD PWNU DKI Jakarta dan LD PCNU di Jabodetabek secara offline. Hari ini banyak yang terkonfirmasi bersamaan dengan kegiatan-kegiatan aktivis dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama yang telah tersebar di masjid-masjid di seluruh pelosok negeri ini untuk kegiatan yang sama, yaitu kegiatan buka bersama. Namun tidak kalah pentingnya dari yang hadir, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh duat, seluruh para da'in, seluruh para muballighin di lingkungan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, baik LDPB, LDPW, LDPC sampai ke seluruh peringkat yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, utamanya di bidang dakwah di seluruh Indonesia, bahkan dari PCI-PCI yang ada di luar negeri. Kegiatan ini tidak lain dimaksudkan untuk terus meneguhkan dan mengokohkan semangat dakwah dari para pejuang di lingkungan Nahdlatul Ulama, dari para aktivis dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama, agar tugas-tugas yang diberikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada LD PBNU beserta seluruh peringkat organisasi yang ada, yaitu LDPW, LDPC, LDMWC dan seluruh para duat di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk senantiasa berkhidmah di bidang dakwah dalam rangka menyebarluaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah kepada seluruh segmentasi warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Ini perlu peneguhan, perlu penguatan. Dan sebelum kegiatan dimulai, diawali dengan pembacaan istighosah, pembacaan adzkar, aurat, kemudian juga pembacaan ahzab. Ini tidak lain tujuannya adalah sebagai bagian daripada upaya penguatan spiritual untuk menambah spirit, kekuatan serta kesabaran, ketabahan, kegigihan dari seluruh duat, dari seluruh da'in di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi yang didapat dalam dakwah fair ini, yang tema besarnya sering kita sebut dengan temu dan ngaji bareng pegiat dakwah digital, itu tidak hanya pada peningkatan intellectual quotient, pada pengayaan-pengayaan intelektual dengan menimba ilmu dan sharing dari para pegiat dakwah, baik dari para masyayikh di lingkungan PBNU atau para dai-dai milenial yang sudah memiliki tempat di hati masyarakat, tapi juga dilakukan penguatan-penguatan spiritual dengan pembacaan serangkaian aurat, adzkar, istighosah untuk terus memberikan peneguhan-peneguhan kepada para da'in di lingkungan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan respon yang cukup baik dari seluruh pegiat-pegiat dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena memang dilaksanakan secara hybrid. Tentu yang mengikuti via Zoom, via online jauh berlipat ganda daripada yang hadir secara offline karena berbagai alasan, bisa karena kesibukan, karena jauhnya jarak, dan karena hal-hal yang lain. Tetapi kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan para duat untuk terus melakukan upgrading kompetensi dan kemampuan di dalam bidang dakwah melalui penyampaian pengalaman, melalui tambahan-tambahan informasi yang disampaikan oleh para guru kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah terus dilakukan penguatan-penguatan spiritual sebagai bagian tidak terpisahkan daripada kegiatan dakwah. Kita mengingat ada satu kisah yang disampaikan bahwa pada satu saat ada salah seorang warga masyarakat
di Madura mendatangi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Tujuannya tidak lain minta didoakan agar anaknya yang masih kecil itu mau berhenti makan gula. Karena dia tiap hari makan gula, padahal orang tuanya bukan juragan tebu. Jadi makan gulanya itu mungkin habis berapa kilo gitu setiap hari, sampai orang tuanya itu agak kesulitan untuk membelikan gula karena jauh lebih mahal daripada makan nasi biayanya. Begitu dibawa kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, tidak langsung didoakan saat itu, tetapi Syekhona Khalil memerintahkan untuk pulang dan kembali seminggu berikutnya. Maka pulanglah orang tua itu beserta anaknya. Kemudian seminggu berikutnya begitu kembali, padahal pada saat pulang itu, mohon maaf ini ada yang terloncat, pada saat pulang dari Syekhona Khalil tambah jadi, makan gulanya tambah jadi, karena memang belum didoain, tambah banyak makan gulanya. Tapi begitu seminggu berikutnya kembali ke Syekhona Khalil hanya mengatakan begini, le ambu cek ngakan gula. Itu dalam bahasa Madura, berhenti jangan makan gula. Hanya itu kalimat yang disampaikan oleh Syekhona Khalil. Lantas anak tersebut berhenti sama sekali, tidak mau lagi makan gula. Ada apa di balik itu? Ternyata ketika diperintah pulang oleh Syekhona Khalil selama seminggu, dan kenapa Syekhona Khalil tidak langsung memerintahkan untuk berhenti tidak makan gula pada saat itu, Syekhona Khalil selama seminggu berhenti tidak makan gula. Jadi Syekhona Khalil itu seminggu tidak makan gula sama sekali, karena akan memerintahkan seseorang untuk berhenti tidak makan gula. Maka begitu kata-kata itu diucapkan, berhenti kamu tidak usah makan gula, maka total anak itu tidak makan gula. Lah artinya di situ ada aspek kekuatan spiritual yang harus dimiliki oleh para duat, yang tidak hanya sekedar pada aspek kemampuan retorika, kemudian penguasaan materi, pemahaman terhadap medan, kemampuan dan metode. Bahasa Prof. Zaki barusan termasuk pengamalan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada penguatan spiritual yang harus dimiliki oleh para duat, yang terus ingin kita timba dari para sesepuh-sesepuh kita, dari pelaku-pelaku dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena kadang-kadang ada juga yang bertanya, kenapa dai-dai sekarang ini yang banyak? Kalau dilihat dari kegiatan dakwahnya sukses, penggemarnya banyak, retorika ceramahnya bagus, metodenya top, kemampuan konten materinya luar biasa, penyampaian narasi-narasinya didasarkan pada argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi agama ataupun dari sisi logika ilmiah. Semuanya baik, kegiatannya sukses luar biasa, gebiarnya sangat meriah. Tetapi pertanyaannya, setelah pelaksanaan dakwah itu dilaksanakan, tidak terlalu tampak asar dan dampak pada masyarakat. Artinya apa yang disampaikan walaupun menggugah, apa yang disampaikan walaupun berapi-api, apa yang disampaikan walaupun itu dengan semangat yang luar biasa, bahkan kalau bicara ratingnya itu mungkin bukan rating 12-13, mungkin rating 2000 sudah kalau bicara rating. Tapi setelah menyampaikan, pengaruhnya nggak ada. Artinya nggak ada tambahan perbaikan kehidupan masyarakat yang terlibat, ya nggak ada peningkatan spiritualitas kehidupan masyarakat. Ini sebetulnya kalau kita mau jujur belum sampai kepada sukses daripada pelaksanaan dakwah. Karena sukses pelaksanaan dakwah itu paling tidak harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sukses pelaksanaan, yang kedua sukses pengaruh. Sukses pelaksanaan ya penceramahnya datang, cuacanya mendukung, tidak ada hujan yang mengganggu, pokoknya semuanya enak, sound systemnya enak, audiensinya enak, penceramahnya juga menyampaikan materi dengan lugas, tegas, dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Tetapi yang tidak kalah pentingnya yang menjadi tujuan dakwah adalah sukses pengaruh. Apa sukses pengaruh? Setelah kegiatan dakwah dilaksanakan, apa pengaruhnya pada masyarakat? Apakah ada tambahan perbaikan dalam kehidupan masyarakat? Jangan-jangan hanya menjadi kegiatan rutin, setelah itu ya mereka tidak ubahnya, kembali lagi pada kegiatan-kegiatan semula yang dalam tanda petik masih banyak hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Maka kegiatan dakwah spare
seperti yang diselenggarakan pada hari ini, di samping menambah wawasan para duat tentang bagaimana cara berdakwah yang baik, dakwah rahmah, dakwah ramah, bukan dakwah marah-marah, dakwah yang sesuai dengan karakter-karakter dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh para da'in, para muballighin, para masyayikh di lingkungan Nahdlatul Ulama, tapi juga dimaksudkan untuk penguatan spiritual bagi para dai-dai NU, agar supaya yang mereka dapat tidak hanya pada aspek pengetahuan yang didasarkan pada peningkatan kecerdasan intelektual, tetapi juga berimbang antara peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga aktivitas dan kegiatan dakwah yang dilakukan itu betul-betul ada pengaruhnya, membekas dan mampu menyentuh terhadap hati umat, sehingga akan ada ghirah untuk menjadi lebih baik, dan itulah yang sebetulnya menjadi tujuan daripada dakwah. Terakhir, saya teringat Sayyidina Hayyan bin Haram sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Beliau mengatakan begini, ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbalallah alaihi qulubal mu'minin hatta razaqahumullahu alaihim rahmatahum wa ra'fatahum. Tidak ada seseorang yang tulus menghadapkan hatinya kepada Allah. Dalam setiap gerakannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan dakwah Islamiyah. Tidak ada orang yang memfokuskan dirinya, hatinya, niatannya kepada ridha Allah, kecuali Allah akan menjadikan hati orang-orang mukmin menjadi condong kepada dirinya, sehingga ia akan mendapatkan hatta razaqahullahu ra'fatahum wa rahmatahum. Allah akan karuniakan rasa kecintaan, rasa kasih sayang dari para kaum muslimin yang hatinya telah dibuat condong kepada orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menyampaikan, ulama-ulama dulu itu kadang-kadang tausiahnya tidak lebih dari 2 atau 3 menit, tapi begitu mengena di hati masyarakat, mampu memberikan asar yang cukup kuat dan dapat menjadikan umat lebih baik serta jera dari hal-hal yang tidak baik, berbeda dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Tentu kita sebagai pegiat dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama akan mengelaborasi dan bahkan mengkolaborasi keduanya. Upgrading kemampuan dakwah iya, tetapi penguatan spiritual yang sudah lazim di lingkungan Nahdlatul Ulama harus tetap dilakukan, sehingga dakwah tidak hanya sekedar gebyar, dakwah tidak hanya sekedar syiar, tapi yang lebih dari itu menyentuh terhadap hati umat, melakukan perubahan ke arah yang terbaik dan menjadikan umat lebih baik. Ini yang sejatinya menjadi tujuan daripada dakwah. Kami mohon kepada beliau berdua yang sudah tidak kita ragukan lagi kapasitasnya, Profesor Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak, Profesor Dr. Kiai Haji Asrun Ni'am Soleh adalah pelaku-pelaku dakwah, baik dakwah-dakwah konvensional di tengah-tengah masyarakat, ngopeni umat dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, dan beliau adalah ketua lembaga dakwah PBNU 2010-2015, ataupun dakwah yang dilakukan secara digital, dakwah di tengah masyarakat perkotaan seperti yang hari-hari ini sering dilakukan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Asrun Ni'am Soleh, dakwah melalui media di berbagai stasiun televisi dengan kapasitas beliau yang sangat luar biasa, karena beliau ini termasuk sosok kiai yang lengkap. Jadi kalau kata orang Jawa itu, kiai itu ada kiai sumur. Kiai sumur itu kiai yang ilmunya ditimba oleh para santri, tidak pernah asak, tidak pernah habis. Itu kiai sumur. Yang kedua, kiai pinutur, di mana-mana memberikan ceramah. Yang ketiga, kiai ngatur. Nah, Prof. Asrun Ni'am ini kiai ngatur, ketua Majelis Ulama Indonesia di pusat. Yang kedua, deputi dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya tinggal menghilangkan deputinya, itu sudah selangkah sudah jadi menteri beliau ini.
Jadi artinya beliau ini lengkap. Ada kiai sumur karena pengasuh pondok pesantren An-Nahdhah. Beliau juga kiai pidutur, berceramah di mana-mana. Yang tidak kalah pentingnya, beliau juga masuk kiai ngatur. Tidak tahu yang keempat apa masuk kiai nyembur apa enggak. Nah, karena itu kan ada 4 kiai itu. Saya tidak tahu yang itu, biar beliau menyampaikan sendiri nanti kiatnya dan rumusnya seperti apa. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan pada sore hari ini, dan kita akan melaksanakan kegiatan sampai berbuka puasa bersama dan sholat maulid bersama di Masjid An-Nahdhah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.